puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan. Amin ya Allah. Nikmat yang belum tentu semua orang bisa dapatkan dan rasakan, yakni nikmatul iman wal Islam, serta nikmat yang belum tentu semua orang bisa dapatkan pula, yakni nikmat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menakdirkan kita untuk dapat berkumpul di majlis taklim, di tempat-tempatnya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencucuri kita dengan rahmat kasih sayangnya, mengampuni daripada dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa daripada adik kakak kita, kakek nenek kita, sanak famili kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, at-tabi'in, at-tabi' tabi'in, dan umatnya yang senantiasa menjalankan syariat-syariatnya dan menjunjung tinggi daripada sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafa'atul uzma kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan alim ulama, para kiai, para asatiz, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Majelis Taklim Musyola Nurul Iman malam Selasa ini Bapak Endang. Tak lupa yang saya hormati pula Pak Madri, Pak Opi, Bang Indra, Bang Rahul, Bang David, Bang Febri, Bang Aldi 2, Bang Irfan, Bang Opang, bukan Bang Major. Semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada yang tidak disebutkan dan tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan takriman saya pada hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dengan segala kesibukan kita dalam seminggu ini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menakdirkan kita tepatnya di pada malam hari ini untuk masih bisa berkumpul kembali di musola ini dalam rangka kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu anugerah yang sangat luar biasa, di mana Allah sendiri malu jikalau ada orang tua yang dia memiliki anaknya itu hadir ke majelis ilmu. Allah tuh malu untuk menyiksa orang tuanya. Jadi Allah tuh malu untuk menyiksa orang tuanya kalau yang udah wafat, malu menyiksa orang tuanya di dalam kubur kalau ada anak daripada orang tersebut hadir ke majelis ilmu. Ustaz, bagaimana kalau orang tuanya masih ada? Berarti sawabnya kebagian kepada orang tua. Sawab itu apa? Kebaikannya, pahala. Jadi sebagai bentuk kita birrul walidain, kita taat kepada kedua orang tua, salah satu di antara caranya adalah kita harus rajin-rajin hadir di majelis ilmu. Karena manfaat kita hadir ke majelis ilmu akan mendapatkan manfaat juga untuk orang tua kita. Karena bisa jadi orang tua kita mah udah uzur, udah nggak bisa lagi kayak kita, seger, mau berangkat jam berapa aja, kondisi bagaimanapun juga sanggup-sanggup aja, kuat-kuat aja. Nah itu bisa menjadikan tambahan thawab atau pahala bagi orang tua kita.
Nah waktunya kita nih yang muda-muda. Kan dalam hadis dikatakan irtani khomsan qabla khomsin dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Rasulullah SAW, pergunakanlah 5 waktu sebelum 5 waktu, atau 5 perkara sebelum 5 perkara. Berarti ada 5 perkara ini yang kita harus lakukan sebelum 5 perkara lainnya terjadi gitu. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramik. Pergunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa Rasulullah SAW menyinggung yang pertama adalah anak muda dulu? Karena syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini itu adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Kalau misalkan anak muda zaman sekarang aja males-malesan, ogah-ogahan, yang namanya menuntut ilmu, Pak insya Allah nanti kalau jadi pemimpin pun jadi pemimpin yang tidak berilmu. Ya akhirnya kalau kita memimpin sesuatu tidak menggunakan ilmu, yang ada nanti malah dolu-adolu, bahkan bisa jadi menjadi pemimpin yang zalim. Nauzubillahimin. Bahkan disinggung oleh Rasulullah pertama kali adalah syababaka qabla haram. Pergunakanlah masa mudamu, Febrian. Pergunakanlah masa mudamu, Adli, dua-duanya. Pergunakanlah masa mudamu, David, Rahul. Ya, semuanya masih muda kok. Sebelum masa tua. Usah sampai situ doang, enggak, penjelasannya begini. Kenapa si Rasul mengingatkan kepada kita untuk mempergunakan waktu muda kita sebelum masa tua? Untuk apa? Untuk banyak-banyak belajar. Belajar dalam hal apapun selagi hal itu kebaikan, maka pelajari. Gitu. Karena ya mungkin yang udah ada umurnya ya, termasuk saya pribadi, ketika kita baru belajar di usia tua, itu sulitnya minta ampun. Bahkan kan ada kata-kata, kalau kita belajar di usia muda bagaikan mengukir di atas batu. Kalau kita belajar di usia tua bagaikan mengukir di atas air. Memang sulit kita mengukir di atas batu, keras, ya, keras. Tukang lagi. Lama tuh proses. Tapi walaupun sulit, dia membekas, nempel di otak, karena otaknya masih fresh, masih seger. Ya masih muda-muda, masih belum mikirin token bunyi, masih belum mikirin gas habis, kontrakan belum bayar. Kecewa awalnya. Apalagi kerjaan kagak gablek, misalnya gitu. Tapi ini ngomel mulu, anak minta jajan mulu, ya kan? Boro-boro mau ngapalin, ya? Ada teralihkan tuh belajarnya itu, mengapalinnya itu teralihkan dengan urusan-urusan itu tadi. Jadi baru masuk kuping kanan lupa lagi. Boleh. Baru juga dengerin 5 menit kemudian udah lupa lagi. Nah itulah kenapa Rasulullah SAW memanggil, menyeru kepada kita untuk apa? Mempergunakan waktu muda kita dengan sebaik-baiknya. Yang waktunya kalau ada waktu senggang buat ngapalin. Ada waktu senggang buat mempelajari untuk mendalami suatu ilmu, pelajari. Kalau nanti udah tua baru belajar, khawatirnya susah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika niat itu tulus, semangat, insya Allah apa-apa juga, bisa-bisa juga, mampu-mampu juga. Karena nggak sedikit orang ya, realitanya bukan apa, faktanya banyak orang yang mereka itu baru di usia tua Allah berikan hidayah untuk menjadi hafiz Quran. Banyak itu, misalnya seorang ibu usia berapa puluh tahun
Beliau menginginkan untuk bisa menghafal Quran harus hafal Quran. Bismillah. Karena apa? Banyak faktor, karena semangat kah, istiqomah kah, rajin kah, gitu. Nah ini kan lagi menyinggung tentang yang pertama tadi. Khawatir kalau misalkan nanti di usia tua kita semangat buat belajar nggak sesemangat di usia muda. Nah mumpung semangatnya masih di usia muda ini menggebu-gebu, semangat lah. Hujan aja dihajar ya, nggak ada duit berangkat, nggak ada peci berangkat, saking semangatnya luar biasa. Iya, saya senang, salut saya, nggak gentar ya. Masih belum bisa juga berangkat, nggak malu gitu. Itu bagus sebagai motivasi juga. Nah itulah yang harus ada di setiap jiwa anak muda. Jadi jangan punya pemikiran nggak bisa, malu nggak hadir lagi, malu nggak bisa, nggak mau lagi. Jangan. Karena apa? Itu tadi yang pertama, syabab qabla haram, pergunakanlah masa mudamu sebelum masa tua. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW adalah wasihataka qabla saqami, pergunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Orang jangankan lagi sakit, sehat aja ibadahnya males, ogah-ogahan. Segitu sehat, sempurna, mata punya dua nggak belekan, ya nggak sakit mata, males baca Quran. Telinga punya dua fungsi, dua-duanya sehat, Allah kasih, nggak congean, nggak budek, nggak tuli juga. Males dengerin ceramah, males dengerin ilmu, males dengerin nasihat. Padahal sehat. Kedua tangannya Allah kasih sehat, nggak begini. Alhamdulillah Allah kasih sehat. Tapi males buat ngambil wudhu, kesannya buat nampung air doang aja di tangannya itu beratnya minta ampun. Itu tangan buat diangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, seolah-olah kayak lagi ngangkat gunung, berat banget buat ngelakuin. Padahal sehat. Itu kaki Allah kasih sempurna, jarinya masing-masing dikasih 5, enggak 100. Coba Bang Madis, bayangin Bang Madis dan kaki Bang Madis kalau dikasih jari 100, serem banget ya. Apalagi kakinya bercabang, kaki 1000 ya. Coba tuh, Allah kasih sempurna. Bahkan kita aja, mohon maaf, saya terkadang suka merasa tertampar. Saya lihat orang yang begini, memang karena uzur sakit, tapi semangatnya buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Saya sering kalau saya lagi lewat Perda, itu ada satu musola yang putaran gini, Bang Fik, ada musola tuh, bukan masjid bukan, musola hijau tuh, yang sekarang ada di Indomaret tuh. Itu kalau lagi sholat 5 waktu atau momen saya lagi kesana lagi azan, itu selalu saya nemuin ada bapak-bapak masih agak muda, itu kakinya buntung sebelah, naik motor. Itu selalu as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Segitu Allah cabut nikmatnya satu kaki. Kita yang dikasih nikmat kaki masih utuh, masih bisa jalan, masih bisa lari, tapi males. Segitu sehat. Apalagi sakit. Maka disinggung oleh Rasulullah SAW, wa sehataka qabla saqami, pergunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakit. Kalau Opang kira-kira sakit meriang Opang, kerjaannya ngapain Bang coba? Pasti boleh. Bener apa enggak? Enggak, manggul. Apa? Healing.
Badan meriang nih, butuh healing ke Bali gitu ya. Ya bang ya, bang ya. Orang kalau udah meriang, udah sakit badan kan pengen rebahan ya, mau ya. Pala pusing ya kan, badan anget. Kalau bahasa Jermannya mah hareng gitu ya, hareng. Badannya anget, sakit, hidung mampet, ya kadang meler. Lagi sholat juga bismillah, alhamdulillah. Keganggu lagi sholat juga, benar-benar. Betul. Lagi sujud tiba-tiba netes air dari hidungnya. Ya pas lagi duduk di atas sujud naik, nempel di bibir. Jelas deh. Hasil, batal wudhunya. Ya nggak? Lagi sehat aja malas. Apalagi lagi sakit. Nah mumpung Allah kasih sehat, gunakanlah sehat itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ibadah itu kan banyak macamnya, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh yang udah ada syarat rukun sahnya, sholat, zakat, puasa, naik haji, itu memang kewajiban kita. Ya, kalau ibadah ghair mahdoh salah satu di antaranya apa? Menolong orang lain, bersedekah, ya, membahagiakan orang lain, menyenangkan hati orang lain, memindahkan paku atau duri dari jalanan, gitu ibaratnya. Bisa nggak kira-kira ngelakuin hal itu? Gampang ya. Salah satunya lagi yang paling mudah apa? Senyum. Senyum. Kata Rasul apa? Senyum itu adalah ibadah. Bahkan ada satu goyonan orang saking senangnya sedekah, ya, orang itu nggak punya duit buat sedekah. Dia nongkrong di kotak amal. Setiap ada orang yang sedekah, dia ikutan senyum. Ada orang sedekah dia senyum. Ada orang sedekah dia senyum. Ditanya Umar, "Bang, lu ngapa sih senyum-senyum baik sendirian?" Ngeliatin orang sedekah, lu ikutan senyum. Lu senyum kan? Orang sedekah, lu senyum. Orang sedekah lagi, lu senyum kan? Kenapa emang? Buatnya gak punya duit, Bang. Kata Rasul kan senyum itu adalah sedekah. Nah gue juga pengen sedekah, cuma perkaranya gue gak punya duit. Makanya gue banyakin senyum. Tapi juga gak begitu. Apalagi kalau senyum-senyum sendiri. Ya. Jalan muter-muter senyum senyum sakit orang. Ya, senyum pun juga ada ilmunya, ada caranya. Makanya tuh apa sama orang tuh jangan promo. Mau, jangan bang, bukan maksudnya senyum itu sembarang senyum pun juga ada tempatnya. Sama orang senyum ramah. Kalau bahasa Jermannya apa? Acer ya. Murah senyum. Benger. Jangan promote juga mengkerut, muda hitam, dekil, buruk juga mengkerut lagi. Waduh, sangka matel bukan. Sangka DC juga bukan. Satu orang timur juga bukan. Ya kan orang timur mah itu emang kulitnya begitu, ya kan? Ini putih tapi bukan berbeda tuh. Ternyata setelah telusuri mikirin hutan. Ya, jadi yang kedua kan apa? Wasihataka qabla saqami. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakit. Percaya deh, kalau kita nih anggap nih semua deh introspeksi diri kita merasakan diri. Kita semua pasti pernah merasakan sakit kan ya? Pernah ya? Bang Ades pernah? Apa sehat terus? Pernah sakit ya? Wabi pernah ya? Itu pernah ya? Benar pernah ya sakit ya? Pernah Rahul ya? Kemarin Rahul katanya juga sakit ya? Sakit omongan? Sakit apa tuh? Sakit hati. Demam. Mumpung nih. Sakit demam yang Rahul rasain gimana berarti? Gak enak kan? Jangankan buat ke taklim, buat di rumah bangun aja, sekin pengennya baunya rebahan, ya kan? Pengennya tiduran.
Kalau pengen ke WC ini seolah-olah saking malasnya ke WC, bisa nggak sih WC-nya nyamperin gua gitu. Saking malasnya ke WC buat bangun. Itu kalau orang udah sakit begitu langsung. Nah maka dari itu ketika Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita, pergunakan nikmat tersebut. Jangan malas-malasan. Setidak-tidaknya saya selalu menekankan, setidak-tidaknya sholat 5 waktu jangan sampai ditinggali, karena itu adalah kewajiban kita. Kenapa kita masih malas-malasan sholat? Karena sholatnya itu hanya sekedar dijadikan kewajiban, tidak dijadikan sebagai kebutuhan. Makan kebutuhan apa kewajiban saya tanya? Kebutuhan. Minum kebutuhan apa kewajiban? Kalau kebutuhan berarti udah lebih dari wajib dong. Nggak perlu pakai yang enak juga nggak apa-apa kan? Demikian juga sholat. Kalau sholat kita jadikan sebagai kebutuhan, jadi rasanya kalau misalkan kita tidak melakukan hal itu jadi kayak gelisah gitu. Karena apa? Kita butuh. Tapi kalau cuma sekedar kewajiban, yang ngegugurin doang, wudu apa adanya, nggak pakai ilmunya. Sholat juga begitu, ketika Allah Akbar, sami Allah, sami Allah, Assalamualaikum, gitu. Jadi sholatnya juga hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak ada koneksi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sholat. Di takbir Allahu Akbar, tapi dalam sholatnya dia seolah-olah bukan lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi seolah-olah sedang apa? Mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah seperti, ya Allah saya kok begini amat, ya Allah saya begitu amat, kok dia mau bisa, kok dia mau begitu, kok saya mau begini amat. Jadi sholatnya masih bukan lagi kebutuhan, bukan lagi sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi kayak lagi nagih sama Allah teh, nagih. Ya Allah mana saya ini udah sholat, katanya kau mau memberi rizki, masa saya udah sholat gak dikasih rizki, seolah-olah begitu. Padahal namanya sholat memang adalah kewajiban kita sebagai hamba. Saya pernah menjelaskan kalau kita kualitas ibadahnya seperti pecinta, maka kita sudah tidak lagi mengharapkan surga dan tidak lagi takut disiksa di neraka. Sama kayak kita cinta sama seseorang, ya mau dia balas kebaikan kita kah atau enggak kah, ya nggak apa-apa, gue mah tulus banget nolongin dia. Karena apa? Karena cinta. Jadi ketika dia berbuat kebaikan pun tidak berharap dibalas lagi kebaikannya, enggak, biarin aja, nggak apa-apa, gue mah tulus, yang penting lu senang. Gue mah ngeliat lu senang aja, gue udah senang dari gitu. Kalau orang udah cinta. Sama, ketika kita beribadah pun sama. Kalau misalkan niat ibadah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak lihat lagi susahnya kita nggak lagi lihat lagi senangnya kita. Kita mah kadang lagi susahnya rajin minta sama Allah. Bentar-bentar udah di musola, bentar-bentar udah pegang tasbih, bentar-bentar udah baca Quran. Tapi setelah ditelusuri, bentar lagi udah jatuh tempo. Terus atau lagi ada yang diincer misalnya ya. Ya Allah saya pengennya dia. Kalau nggak dia jangan ya Allah. Saya pengen cuma dia. Andai kata dia bukan jodohku, maka jodohin aku dengan dia. Ayo maksa gitu. Maksa. Jadi seolah-olah ibadahnya itu bukan lagi sebagai proses penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba dan Tuhan, tapi seolah-olah apa? Kayak nagih. Ya Allah saya udah sholat ya Allah, ya Allah saya udah ngaji ya Allah, ya Allah saya udah sedekah ya Allah, ya Allah saya udah tahajud ya Allah, ya Allah saya udah duha ya Allah, tapi kok hidup saya masih begini-gini aja tuh. Jadi ibadahnya mengharapkan sesuatu, bukan lagi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih banyak embel-embelnya gitu. Nah khawatirnya begini, ketika niat dia itu tidak terkabul atau hajatnya itu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berpikir seolah-olah percuma ibadah saya.
Mendingan kayak orang Cina, mendingan kayak orang nonis, dia nggak usah ibadah, dia nggak usah sholat sama Allah, bahkan nggak percaya sama Allah. Allah bikin kaya, Allah bikin sukses, Allah bikin makmur, bahkan sekolahnya pinter-pinter, bener gak? Cerdas-cerdas, akhirnya jadi begitu. Tapi kalau kita ibadah dipupuk dari usia remaja, ya dipupuk tuh iman kita, dibiasakan kita dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan terbentuk nanti iman itu. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin kan Febri dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Yakin. Salah satunya apa? Sholat boleh. Salah satunya kita benar-benar meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala atau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Jawabannya bagus. Yani melakukan sholat. Berarti tandanya dia percaya kalau sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah itu berarti ada dan berhak dan patut disembah. Tapi kalau orang nggak sholat kan jadi seolah-olah dia tidak percaya. Seolah-olah, yang mungkin dalam hatinya mah percaya, tapi yang namanya hati dengan lisan itu harus sinkron. Kalau nggak sinkron namanya munafik. Itu nauzubillah min. Nah mungkin kita juga salah satunya, saya pun demikian. Masih belum bisa yang namanya antara ucapan dengan perbuatan selaras gitu. Nah yang dikatakan benar itu kan begini, ini kopi. Nah saya ngomong ini kopi, wujudnya ada kopi gitu loh. Ini gorengan. Nah saya ngomong gorengan, ini ada wujudnya gorengan. Ya sama. Ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan dalam bentuknya melaksanakan sholat, ya sholatnya bukan sekedar diucapkan, tapi benar dilakukan begitu. Artinya, tumben kan merokok. Ya, jadi yang kedua tadi apa? Wasihataka qabla saqami. Coba deh, saya tanya sama Pak Opik dah. Pak Opik punya ayah luar biasa bagi saya. Gagah, wah. Beliau suka cerita sama saya, Ustaz, ini kaki udah sakit banget. Berarti udah ada yang Allah berikan rasa sakit itu. Dari setiap anggota tubuhnya ada yang salah satunya diberikan rasa sakit itu apa? Kakinya. Berarti nikmat daripada sehat kakinya Allah kurangi. Coba tanya ke Bang Mopi. Mopi bisa lebih baik. Tanya ke Bapak, Pak, enakan sakit apa sehat kaki? Pasti jawabannya sehat. Saya tanya ke Bang Mopi sekarang. Mopi sekarang sehat. Kan rajin ke majlis. Nanti harus rajin ya. Doain istiqomah. Amin. Ya. Kemudian tua nanti Bang Opik sama Allah kasih nikmat ujian, kakinya sakit. Jadi mau pergi ke sana-sana pun ada batasan. Ini posisinya istiqomah rajin. Coba posisinya saya balikin. Bang Opik males-malesan di usia muda. Kerjaannya main. Kalau nggak main bola, main cewek. Kalau nggak main cewek, main burung. Main burung beneran. Apa merpati? Ya. Atau main burung ini yang sehat. Kerjaannya begitu aja. Atau misalkan sibuk dengan urusan dunianya, dunia, sampai keringat ngocor bohol. Kalau bahasa Jerman emang lebih kesan buat ke bohol senang gitu. Jadi dunia ini, ya matahari aja sampai nggak kelihatan. Apa sih matahari? Panasku tidak
mematahkan semangat dulu deh. Terbang mopik. Akhirnya nggak kerasa usianya udah tua. Dulu mudanya nggak pernah ngaji, berarti. Ya. Nah udah tuanya baru sadar ya Allah, dulu saya mudanya kemana aja. Mau sholat nggak tahu caranya, mau ngaji bingung mulai dari mana. Nggak tahu bagaimana. Kesimpulan yang ada hanyalah penyesalan. Ya syukur kalau penyesalan itu berubah menjadi kebaikan ya. Ketika nyesal itu diperbaiki karena nggak ada waktu terlambat, nggak ada teman-temannya belajar itu terlambat nggak ada. Ketika sadar belajar. Nah cuman kan alhamdulillahnya sekarang mah Allah kasih sehat, Bang Opik sehat, Bang Endang sehat, Bang Madi sehat, semuanya sehat. Dan juga diberikan usia muda yang mudah mendengarkan namanya nasihat kalau belajar itu adalah penting. Maka dari itu jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang sudah Allah berikan. Terutama yang kedua tadi, wasihat atau qabla saqami, pergunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakit. Yang kedua, disingkat. Ngomong kan gak berasa. Yang ketiga, waginaka qabla faqri, pergunakanlah masa kayamu sebelum masa miskinmu, bahasa atau masa susahmu. Kalau lagi punya harta, ya jangan pelit. Tergiliran udah nggak punya, bingung mau sedekah apa yang mau sedekahin, orang nggak punya. Tapi giliran punya, pelit, mendit, bergeser, butut kasiran, pakai hijau ya. Padahal lagi punya, seolah-olah hartanya dibawa mati. Mau nolongin orang rasanya berat sekali. Segitu lagi punya, apalagi kalau lagi nggak punya. Gua kalau nggak pegang ini mau bisa mati besok soal begitu. Kalau lagi nggak punya. Maka Rasul mengajukan seperti itu. Jangan sampai kita salah nih merespon daripada Allah memberikan kelebihan harta kepada kita. Nah kelebihan harta itu bukan berarti kita waktunya udah kaya, bukan. Misalkan Bang Opa punya duit goceng sekolah nih, Bang Irfan kebetulan orang tuanya nggak ada duit buat ngasih Bang Irfan jajan. Bang lu nggak jajan? Nggak mau apa duit? Nah memang gua ngasih uang jajan. Nah gua ada goceng nih, mau nggak lu buat jajannya 2.000 gitu. Jadi 2.000 uang buat Irfan, 3.000-nya buat Bang Opa. Kira-kira enak gak tuh berteman kayak gitu? Tapi gantinya cepat nih. Itu bukan ngasih, katanya lu berbunga katanya. Nah itu tadi penjelasan. Jadi gak perlu kita nunggu kaya dulu untuk bersedekah, untuk berbagi. Kita punya rokok setengah bungkus kan bisa join lagi. Kita punya kopi segelas bisa join. Wah, harus puji gue. Pelit banget. Nggak ada yang bagi-bagi gitu. Itu definisinya secara tongkrongan aja. Andai kata kita pun misalkan ada harta lebih yang lain, misalkan setiap Jumat kita sholat Jumat, kita sedekah di masjid, di keropaknya ya kan. Kalau kita melihat orang yang lagi kesusahan, kita bantu, kita kasih. Waginaka qabla faqri. Ginaka itu bukan maksudnya kaya doang. Ketika kita ini di waktu punyanya. Kalau lagi nggak punya, apa yang menolongin ke orang? Orang nggak punya, buat gua aja boro-boro gitu kan. Nah kalau lagi punya, ya itu bahasa gunain waktu lagi punya. Kalau ada harta lebih, nggak perlu harus punya duit ratusan juta baru berbuat kebaikan, enggak. Terutama kepada kedua orang tua. Jadi yang ketiga apa? Wabina kakobla fakir, pergunakanlah masa kayamu atau masa punyamu sebelum masa susahmu atau miskinmu.
Karena kalau udah nggak punya mah bingung mau berbagi gitu. Benar-benar. Adapun yang keempat adalah wa ayataka qabla mautik. Apa artinya? Pergunakanlah masa hidupmu sebelum masa mati. Kalau kita kan sering mendengar tuh yang namanya penyesalan ada di akhir kan itu ya. Nah sama, yang sering saya bercandain kan namanya mati mah gak ingat bu. Bisa jadi Bang Irfan duluan baru saya, ya kan? Bisa jadi saya belakangan Bang Ali duluan, kata dia udah mau itu juga. Ya, bisa jadi Bang Enang duluan, Bang Opik belakangan. Atau Bang Opik belakangan, Bang Enang duluan bisa? Iya. Atau bisa jadi Bang Enang belakangan, Bang Mandis duluan bisa? Atau Bang Mandis duluan, Bang Enang belakangan bisa? Atau bisa jadi saya belakangan, abang-abang duluan bisa ya? Atau abang-abang duluan, saya belakangan bisa? Yang namanya maut, maka ada yang tahu. Yang al-mautu ya'ti baghtatan. Maut itu datangnya tiba-tiba, nggak ada yang tahu, ya. Tiba-tiba malam nongkrong, paginya udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah pulang, rahmatullah, saudara Irfan di Nigeria. Ya, waktu Indonesia bagian utara. Jadi Irfan ini mas sehat panjang umur. Amin. Dalam taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Namanya malam datangnya tiba-tiba. Ada yang lagi ngaji ngobrol mulu, toto mati ada. Ada yang lagi ngaji main HP mulu ada. Tiba-tiba mati lah. Kan bingung ini ngaji meninggal, wah husnul khotimah nih. Tahu aja lagi main selawat. Ada yang begitu. Lagi ngaji dia. Main selawat. Dengan salah. Nah, jadi bingung heran mereka. Ini lagi ngaji meninggal. Husnul khotimah sih. Cuma kalau melihat jadi bingung. Jadi bingung. Jadi yang namanya mati mah datangnya tiba-tiba. Nah itu tadi Rasul mengingatkan, ya wahaya taka qabla mauti, pergunakanlah masa hidupmu sebelum mati. Kalau udah mati mah semua terputus. Amal ibadah terputus, aktivitas terputus, ya, karena sudah manfus. Iya, nggak ada mikirin fulus, ya, udah nggak ada fulus udah nggak dipikirin karena udah manfus, udah modal, udah mati. Nah lagi hidupnya dia mikirin fulus dulu, giliran udah manfus, fulusnya nggak dibawa manfus. Ya, na'udzubillahimin. Ya. Tapi tetap yang namanya kita sebagai muslim harus bersyariah. Kayak bos kopi, bos endang, bos matris, ini luar biasa. Bos David, ini bos juga nih, bosan banget ya. Bos Rahul ya. Yang punya PT Film India, dia pengrekrutan ini apa polisi pindah. Amin dari bos ya namanya. Iya polisi ini. Udah bisa begini nih. Mudah-mudahan sukses semua dunia. Sekalipun tidak Allah berikan hati yang tenang, hidup yang tenang, ya. Kalau namanya susah-susah mana juga manusia. Baik lagi. Wahayata qabla mautik, hiduplah, gunakanlah masa hidupmu sebelum matimu. Karena kalau udah mati mah udah nggak ada lagi. Sholat udah nggak boleh. Karena apa? Emang bukan waktunya. Karena sholat itu waktunya di dunia. Zakat juga udah nggak bisa.
mau pakai pakai daun dan daun shoot gitu kan nggak bisa karena udah lagi bukan jadi kewajiban kita juga. Nah makanya jalan kewajiban itu semua itu hanya ada di dunia. Termasuk nanti di akhirat pun juga udah nggak ada lagi sholat, ngopi, mainan, mandi. Di akhirat juga udah nggak ada lagi zakat, udah nggak ada lagi puasa, nggak ada. Nah tugasnya menjalankan itu semua adalah di dunia. Kalau ada Allahu Akbar, buru-buru. Buat hati itu gelisah kalau sampai menunda-nunda sholat, apalagi sampai meninggalkan. Buat hati itu jadi gelisah. Jangan dibiasakan jadi biasa aja. Jangan, nauzubillah min. Khawatir hal itu menjadi kebiasaan di dalam keseharian kita. Ya, main erat, dijaga nggak sholatnya? Harus dijaga. Sampai masih bikin bom. Kim Jong Un. Jangan bikin bom, jangan. Tertangkap ini polisi kan. Ngopan. Kalau lagi ngojek ingat waktu ya. Tradingnya Ustaz mana? Trading. Statusnya. Emas katanya. Bos Opang. Sama Mas Opang. Ya Bang ya? Iya, cari duit yang halal, haram. Duit yang haram. Cari duit yang halal. Iya. Ya, kalau ngaji itu kan memang kita buat nyari berkah, bukan berkat. Ya, kayak gini nih Bang Endang, Bang Madris ya. Bang Endang nih, saya. Ini kan cuacanya enak nih habis hujan nih. Tapi kalau habis hujan gini cuacanya mah enak kan bikin anak amal Bang Endang. Biar anak baik. Bikin amal lagi enak begini, kalau panas kan gerah. Bikin hangat sih. Capek bener. Kalau lagi dingin enak bikin amal ya. Bikin amal, mulai coba sholat. Biar anak mah di rumah. jangan sholat. Jangan sholat. Aduh. Bikin juga di rumah sendiri, di rumah orang. Lah, kok di sini? Salah bro ini. Aduh ya. Jadi yang keempat, gunakan masa hidupmu sebelum Masa matimu. Ya. Ini namanya maut mah nggak ada yang tahu. Waktu malaikat Israel datang aja, bila Israel datang memanggil seluruh tubuh terus lagi akan menggigil. Tiup kali ya. Ya terusin terlalu gawe. Goceng. Iya. Terus ya, kalau udah datang malaikat Israel luar biasa. Memang kita kan nggak tahu ya gimana sih malaikat Israel, tapi semuanya pun akan mengetahui dan pasti akan berjumpa. Pertanyaannya udah siap belum ketemunya? Adres tuh. Masih tanya. Pertanyaannya udah siap belum ketemunya? Belum. Bapak udah siap belum? Bapak ketemu Pak Oles aja udah takut Pak. Apalagi ketemu malaikat Israel, waduh. Karena riwayatnya malaikat Israel itu malaikat yang seram, menakutkan, ya, bagi orang yang tidak menerima. Tapi kalau bagi yang menerima, dia pun akan menghargai, menghormati orang yang terima. Nah, pertanyaannya kita ingin datang oleh malaikat Israel dengan cara baik-baik atau dengan cara yang kasar? Ya, baik lagi dengan diri kita. Kalau ingin dengan cara yang baik, maka berbanyaklah amal soleh. Apa diantaranya? Hadir ke majelis ilmu, belajar, ya,
Jadi hadir ke majelis ilmu pun juga bukan cuma hadirnya aja, juga belajar, lalu diamalkan. Jadi yang keempat apa tadi? Gunakanlah masa hidupmu sebelum matimu. Ya Rahul ya, mumpung hidupmu ya banyak belajar sama orang tua, jangan suka melawan, ya. Jangan suka melawan orang tua. Kalau disuruh sama orang tua tuh dilakuin. Jangan suka ditembakin dulu. Gimana ditembakin? Tar. Pam, beli mah garam, tar. Cuman beli mah bawang, tar. Adli, angkatin gawang tuh, tar. Ya, Kemli, tolong puterin antena, tar. Gitu. Malah kita sinetron misalnya gitu. Apapun kalau orang tua nyuruh lakukan selagi dalam hal kebaikan. Mumpung masih hidup. Siapanya? Kitanya dan juga orang tua kita. Kalau orang tua udah nggak ada, mau bingung kita mau berbakti sama siapa lagi. Karena orang tuanya udah nggak ada. Mau berbuat kebaikan sama siapa lagi? Karena orang tuanya udah nggak ada. Kita bikin orang tua baru. Oke. Jadi pergunakanlah masa hidupmu sebelum Masa mati. atau waktu mati. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima apa? Jadi syababaka qabla harami wa sihataka qabla saqami wa ginaka qabla fakri wa hayataka qabla mautik wa faragaka qabla syukur. Pergunakanlah masa senggangmu sebelum masa sempitmu. Maksudnya apa? Kalau mumpung nih lagi dikasih waktu senggang, nggak sibuk kerja, nggak sibuk nyari duit, nggak sibuk kesana sini, lagi senggang waktunya, lagi banyak nganggurnya, lagi banyak senggangnya, lagi banyak luangnya. Gunain waktu sebaik mungkin sebelum nanti sibuk. Kalau udah sibuk mah repot. Jangan mau ibadah, mau apa aja mikir-mikir, ya kan? Belum ini satu, kata bos, ini kerja lagi, belum selesai, ini. Kalau udah sibuk mau gitu ya, belum galau diisi satu, udah gitu, Pik, isi lagi nih, gitu lah, ini aja belum penuh, gitu. Ya, jadi kalau udah sibuk mah repot. Jadi mumpung masih senggang nih, kayak adik-adik semuanya, baru masih pada senggang nih, lu ada yang gawe, balik kayak David sibuk ngoprek motor, balik, ya. Sesibuk apa sih David ya? Ya David ya? Ngoprek motor. Azannya kedengeran kali? Apa kalah sama suara motor? Gitu. Jadi pergunakanlah masa luangmu sebelum masa sempitmu. Jangan sok sibuk. Ini orang nggak sibuk sama sekali, sok sibuk. Jangan. Khawatir nanti Allah berikan kesibukan, benar-benar kesibukan, tapi bukan dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dalam kesibukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah ini. Jadi yang terakhir adalah gunakanlah masa senggangmu sebelum masa sempitmu. Mumpung Allah kasih waktu luang, mumpung Allah kasih waktu senggang, pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Apa untuk nyari nafkah, atau untuk mencari ilmu belajar, atau untuk menghafalkan, atau menjalankan kewajiban, ya ibadah, ya, dan lain sebagainya. Yang penting dalam hal kebaikan. Ya, paham ya? Jadi yang terakhir adalah gunakanlah masa senggangmu sebelum masa sempit. Ditutup dengan hadis Nabi yang biasa dibaca. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang ia keluar dengan sengaja untuk menuntut ilmu, maka dia dikatakan sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia pulang. Nah, kesimpulan daripada yang 5 tadi, kita sebagai manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin." Wajib hukumnya kita belajar. Utlubul ilma minal lahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu
dari semenjak kita lahir dari buaya sampai masuk ke dalam liang lahat. Maknanya apa? Yang namanya belajar dan terus harus dilakukan, dilaksanakan. Berartinya kapan? Kalau udah Masuk ke yang lahat. masuk ke liang lahat. Wahaya tata qabla mauti. Gunakanlah masa hidupmu sebelum masa matimu. Kalau udah mati mah nggak diberikan tanggung jawab dan kewajiban lagi untuk belajar. Mumpung dikasih hidup, maka gunakanlah waktu itu dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati yang lapang, hati yang tenang, hati yang bersih, harta yang bersih, dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan fitri wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وعفوا يا كريم ارحمنا يا رب الرحيم ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم. اللهم يا دافع البلاء يا الله. اللهم يا دافع البلاء يا رحمن. اللهم يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين ونجنا من القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك الفتوح والبلوغ والوصول والقلب والجسد والروح وتوبة النصوح يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.